Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kartika Putri. Saya berasal dari Sumedang dan di sini saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung atau UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan di sini saya mengambil prodi Ekonomi Syariah angkatan 19 atau bisa disebut saya adalah mahasiswa semester 4. Nah, dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan garis besar dari bisnis plan yang telah saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik ya. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan bisnis plan yang telah saya buat, di sini saya akan sedikit memberitahu ke teman-teman semua nih, jenis-jenis pendapatan itu ada berapa. Jenis-jenis pendapatan itu ada 3. Yang pertama itu ada earning income, yang kedua itu ada passive income, dan yang ketiga itu ada portfolio income. Nah, 3 itu tuh apa aja sih? Nah, earning income itu adalah pendapatan yang bisa kita dapatkan ketika kita bekerja. Nah, kalau yang kedua itu passive income. Passive income itu apa sih? Passive income itu adalah pendapatan yang dihasilkan dari sebuah sistem yang bekerja menghasilkan. Contohnya, kita membuat aplikasi atau membuat rekaman. Nah, itu tuh bisa disebut dengan passive income. Nah, yang ketiga itu apa sih? Yang ketiga itu ada portfolio income. Apa sih portfolio income? Portfolio income itu adalah pendapatan dari berinvestasi atau yang sekarang itu lagi maraknya itu di reksadana atau lainnya. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Setelah kita tadi tahu jenis-jenis pendapatan itu, nah kalian sendiri itu punya pendapatan dari mana aja sih rata-rata nih? Seorang mahasiswa, seorang pelajar itu mempunyai sumber penghasilan itu hanya satu, yaitu dari orang tua. Tapi tidak sedikit juga mahasiswa atau pelajar yang sudah memiliki penghasilan atau pendapatan sendiri nih teman-teman, selain dari uang jajan dari orang tua. Yaitu dengan cara seperti apa sih? Mungkin ada yang kerja part time, juga ada yang mempunyai usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang usaha. Nah, buat teman-teman semua yang pengen banget belajar tentang bisnis atau usaha, kalian tepat banget nih datang ke video ini karena di sini juga saya akan menjelaskan usaha apa sih yang saya jalani dan mungkin dari video ini kalian juga bisa ngambil pelajaran, juga mengambil tips-tips yang saya sampaikan. Nah, langkah pertama yang harus kalian tahu untuk menjalani usaha itu, kalian harus tahu dulu nih teman-teman, bidang usaha apa sih yang kalian mau tempuh gitu. Misalnya kalian ingin jualan nih, nah barang jualan apa sih yang ingin kalian jual? Nah, kalau di sini dari bisnis plan yang saya buat itu adalah di sini saya berjualan di bidang makanan yaitu bawang goreng. Pasti di sini teman-teman banyak yang nanya ya, kenapa harus bawang goreng kak? Pasti kan banyak gitu cemilan atau makanan lain yang bisa saya jual. Mama saya juga mempunyai usaha gitu, dimana di dalam usahanya mama saya tersebut, mama saya itu mendapat tuntutan juga untuk membuat bawang goreng sendiri. Kenapa? Karena gini ya teman-teman, kalau kita lihat, kita datang ke warung-warung atau ke toko-toko yang ada di swalayan yang menjual bawang goreng itu, mereka menjual dengan harga tinggi, padahal dengan barang yang kita dapetin itu ya cuman sekedar bawang digoreng doang gitu. Nah, dari situ tuh kita berpikir gitu, kenapa sih nggak kita bikin sendiri? Dan setelah kita bikin sendiri, memang menurut kita gitu ya, bawang goreng kita tuh lebih renyah, lebih bisa tahan lama gitu dibanding bawang goreng yang kita beli di pasar, di warung atau di swalayan lain. Dari situlah aku berpikir untuk berinovasi bagaimana caranya dari sebuah bawang goreng itu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan aku nih teman-teman. Kenapa sih aku bisa saya yakin itu? Karena bekal yang sudah mama saya ajarkan bagaimana caranya saya membuat bawang goreng yang lebih renyah, lebih bisa tahan lama gitu. Nah, dari situlah saya berinovasi untuk gimana nih caranya bawang goreng ini bisa lebih banyak diminati dari biasanya gitu. Walaupun sebenarnya dengan bawang goreng yang yang biasa seperti pada umumnya aja memang sudah banyak diminati gitu, tapi aku berpikir untuk bagaimana caranya bawang goreng ini bisa dijadikan sebagai lauk, bukan sekedar pelengkap nasi, juga bisa dijadikan sebagai cemilan gitu. Dengan cara seperti apa sih? Dengan cara saya berinovasi untuk memberi berbagai banyak rasa di bawang goreng yang saya jual gitu teman-teman.
Nah, dari usaha aku untuk menjual bawang goreng itulah teman-teman aku bisa mendapatkan sedikitnya uang jajan tambahan, selain dari uang jajan dari orang tua gitu lah teman-teman. Nah, pasti di sini nggak sedikit yang bertanya nih, gimana sih caranya aku bisa bikin bawang goreng dan kenapa aku bisa seyakin itu, sepede itu dengan produk yang aku jual gitu. Jadi gini ya teman-teman, produk yang aku jual itu memiliki kualitas yang sudah aku coba sebelumnya gitu. Jadi aku pun nggak memakai bawang merah yang tidak berkualitas. Jadi di sini aku benar-benar menjaga sekali kehigienisan, terus juga bahan baku yang berkualitas gitu. Makanya kenapa di sini aku bisa yakin banget dengan usaha yang aku jalani gitu. Nah, supaya lebih jelasnya di sini saya akan membacakan deskripsi dari usaha saya ya teman-teman. Nomor 1, nama perusahaan yaitu PT Bawang Goreng Kekinian. Nama pemilik brand yaitu saya sendiri, Aisyah Katika Putri. Jenis usaha yaitu makanan ringan. Jumlah pegawai yaitu 1 orang, saya sendiri, dengan alamat usaha Perumahan SBG Blok C7 nomor 30. Dengan nomor telepon yang bisa kalian hubungi yaitu 0896 55 800 698. Dan akun bisnis yang saya gunakan yaitu melalui Instagram dengan ID bawang.kekinian pakai Z ya teman-teman. Nah, visi dari perusahaan ini adalah menyajikan bawang goreng yang berinovasi baru dan membuat banyak rasa supaya membuat hal baru. Misi dari perusahaan ini adalah menghasilkan produk yang berkualitas dari bahan-bahan yang higienis dengan menyajikan packaging modern demi kepuasan konsumen. Nah, deskripsi dari produk yang saya jual itu adalah produk olahan bawang yang berupa bawang goreng yang berinovasi baru dengan rasa dan packaging yang lebih modern. Nah, target penjualan produk itu kepada anak-anak, remaja, juga dari orang dewasa. Nah, keunggulan apa sih dari produk yang saya jual? Jadi keunggulan dari produk yang saya jual itu adalah bawang goreng yang lebih berkualitas karena kita menjamin tentang kehigienisan, juga bahan baku yang berkualitas, dan juga memberikan packaging yang lebih modern. Dan selain itu, dari bawang goreng yang kita jual itu kita berinovasi dengan berbagai banyak rasa nih teman-teman. Nah, setelah tadi saya jelaskan keunggulan dari produk saya, di sini saya akan menjelaskan sistem penjualan dari produk saya, yaitu di mana saya menerapkan sistem PO atau pre-order, pemesanan sebelum mengorder. Jadi, selama 1 minggu itu saya melaksanakan sistem PO itu selama 1 kali, yang dimana artinya saya melakukan penjualan selama 1 minggu itu hanya 1 kali, tapi sesuai dengan pesanan yang telah kami catat selama 1 minggu itu. Untuk sistem pemesanannya itu kalian bisa langsung DM ke Instagram atau enggak chat ke nomor WhatsApp aku ya teman-teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di bawang goreng kekinian ini kalian juga bisa request kok tingkat kepedasan yang kalian mau. Jadi kami bisa menyesuaikan sesuai level yang kalian pesan. Oh iya, untuk ranah pemesanan bawang goreng kekinian itu baru dari Cicalengka sampai Cibiru aja ya teman-teman. Nah, karena bawang goreng kekinian ini masih dijalani sendiri, jadi sistem PO di sini pun masih dibatasi sebanyak 25-30 pieces aja 1 minggu. Nah, alasannya apa sih Kak? Karena masih keterbatasan dari alat-alat dan juga tenaga yang saya keluarkan gitu. Dan berikut adalah contoh-contoh barang-barang atau alat-alat yang membantu saya untuk memproduksi bawang goreng kekinian. Nah, cukup sekian ya teman-teman, dari garis besar bisnis plan yang saya jalani itu saya sudah jelaskan. Semoga bisa membantu teman-teman atau menginspirasi teman-teman semua untuk memulai usaha. Jangan pernah takut ya teman-teman. Usaha yang saya jalani juga masih kecil-kecilan kok, tapi insya Allah kedepannya kita sama-sama mengembangkan usaha kita masing-masing. Semoga bisa lebih besar dari yang sekarang. Dan setelah ini saya akan menunjukkan beberapa testimoni dari teman-teman semua yang udah pernah ikutan PO ke bawang kekinian. See you next video.